Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidina Nur Aini dari kelas AB 9 dengan nomor NIM 209228183. Yang terhormat Bapak Toteng Suhara SAG MSOS selaku dosen bidang studi pendidikan agama Islam. Topik dakwah ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya saya dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang akhlakul karimah dalam konsep agama Islam. Akhlak menurut bahasa artinya tabiat, kebiasaan atau perangai. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah yang bisa disebut akhlak terpuji dan akhlak mazmumah yang disebut akhlak tercela. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji. Adapun firman Allah yang membahas tentang akhlakul karimah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Ada apa sih dengan surat Al-Qalam ayat 4? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, surat Al-Qalam ayat 4 ini berkenaan dengan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Qatadah mengenai gambaran akhlak dari beliau. Aisyah menyebut bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak Al-Quran. Artinya, seluruh aspek perilakunya termaktub di dalam Al-Quran. Mengutip dari Ibnu Katsir, surat Al-Qalam ayat 4 ini juga bermakna Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu mengamalkan isi Al-Quran. Apapun yang diperintahkan di dalam kitab suci Al-Quran pasti dikerjakan. Dan sebaliknya, semua yang dilarang dalam Al-Quran akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, gimana dengan penjelasan ini? Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Muhammad SAW seperti dalam surat Al-Qalam ayat 4. Selanjutnya adalah akhlak yang harus kita jauhi, yaitu akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Dalam materi dakwah ini saya akan sedikit memaparkan tentang akhlak tercela, yaitu emosional. Salah satu akhlak yang buruk yaitu emosional, tidak mengontrol emosinya. Karena ini seperti penyakit jiwa juga. Kapan orang selalu marah tanpa sebab, maka nanti dia akan selalu terbiasa dengan marah. Bahkan seringkali dia marah sama dirinya sendiri. Dia marah sama benda-benda yang dianggap mati di sekitarnya. Misal dia mau pakai sepatu, salah, atau tidak bisa masuk karena sulit misalnya. Maka dia bisa marah pada dirinya sendiri, atau dia marah pada sepatu itu. Kadang-kadang bahkan dibodoh-bodohi sepatu. Atau misalnya pintu tertiup angin, lalu kemudian terjadi suara yang ribut, tiba-tiba dia marah sama pintu itu, atau dia marah sama angin, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Itu sebab saja gitu kan. Jadi orang kalau terbiasa emosional akan membuat dia tidak bisa kontrol diri. Ini berbahaya, sehingga interaksi sama orang emosional itu tidak nyaman. Mukanya kelihatan gitu, orang emosional matanya membelalak, suka kata-katanya kasar, kita pun tidak nyaman. Kalau kita ada hajat paling kita selesaikan lalu kita pergi dari orang itu. Maka ini harus kita jauhi karena ini sifat buruk. Oleh karena itu kontrol emosi teman-teman. Semoga kita semua dapat memiliki akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dapat dijauhkan dari akhlak tercela. Amin ya robbal alamin. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.